Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Rudi dalam pembelajaran jarak jauh sejarah Indonesia. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas sosok Sir Thomas Stamford Raffles dalam perkembangan kolonialisme Inggris di Nusantara. Teman-teman, perlu kalian ketahui Thomas Stamford Raffles adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda pada masa kolonialisme Inggris. Ia lahir di Port Moran, Jamaika pada Juli 1781. Awalnya bekerja di sebuah perusahaan dagang Inggris yang berperan banyak dalam menaklukkan wilayah Asia. Ia dikirim pertama kali ditugaskan di Penang, Malaysia. Pada tahun 1811, Raffles menjabat gubernur jenderal di Hindia Belanda, yakni yang kita kenal Jawa. Sejak memerintah, ia merumuskan beberapa kebijakan untuk perkembangan di daerah jajahan. Yang terkenang, dia melakukan penelitian flora fauna dan memberi nama bunga langka, bunga bangkai dengan sebutan Rafflesia arnoldii. Ia juga tertarik dengan penelitian benda bangunan candi-candi yang ada di Indonesia. Dengan istrinya Olivia Marin, ia juga merintis pendirian Kebun Raya Bogor. Perlu kalian ketahui, dia juga dikenal sebagai pendiri kota dan negara Singapura, dan namanya diabadikan di tempat-tempat institusi dan lain-lain di Singapura. Mari kita bahas pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles di Indonesia. Teman-teman, mengingat materi minggu kemarin adanya perjanjian Tuntang yang mengakhiri pemerintahan Republik Batak dan sekaligus mengawali pemerintahan kolonialisme Inggris. Perjanjian Tuntang berisi seluruh Pulau Jawa menjadi kekuasaan Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan semua pegawai Belanda bisa menjadi pegawai Inggris, dan semua utang Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Awal pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai 1816, dia bertugas untuk mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan dan keamanan. Dia didampingi badan penasehat, yakni 3 orang, Gillespie, Grayson, dan Mood. Dalam pemerintahannya, Raffles berpegangan teguh pada 3 asal, yakni segala bentuk penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan rakyat diberi kebebasan untuk memilih tanaman yang ditanam. Yang 2, pengawasan tertinggi dan langsung dilakukan oleh pemerintahan. Yang ketiga, tetap menyewakan tanah-tanah yang diawasi oleh pemerintahan. 3 asas ini menjadi landasan pemerintahan Raffles di Indonesia. Kira-kira bagaimana ya kebijakan-kebijakan Raffles di Nusantara? Beberapa kebijakan Raffles di Nusantara. Yang pertama, bidang pemerintahan. Yang kedua, bidang perekonomian dan keuangan. Yang ketiga, bidang pengetahuan. Dan yang keempat, ada bidang hukum. Yang pertama, kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 karisidenan. Bupati atau penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya dan dijadikan pegawai negeri yang digaji, mengganti sistem pemerintahan koloni menjadi pemerintahan feodal, melarang adanya perbudakan dan penyerahan wajib, dan membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor. Dalam bidang pemerintahan ini, Raffles menerapkan kebijakan politik untuk mendekati raja-raja yang ada di Jawa dan Palembang untuk menyingkirkan Belanda yang ada di Nusantara. Akan tetapi, jalinan hubungan ini bersifat sementara. Raffles tidak simpatik lagi terhadap mereka setelah apa yang mereka ingin. Contohnya, pada kerajaan di Palembang, Raja Baharudin yang awalnya dibantu Raffles untuk memerangi Belanda di Sumatera, digulingkan oleh anaknya Raja Najamuddin atas bantuan Raffles sendiri. Yang kedua, kerajaan Yogyakarta, pertikaian antara Sultan Sepuh dengan Sultan Raja yang terjadi pada pemerintahan Dendles dimanfaatkan oleh Raffles. Awalnya membantu ayah atau Sultan Sepuh dari Sultan Raja, akan tetapi Sultan Sepuh tidak bisa diajak kerjasama. Kemudian Raffles membantu Sultan Raja untuk menggulingkan ayahnya kembali. Akibatnya, adanya perjanjian Sultan Raja dengan Raffles, yakni Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwono yang ketiga dan Pangeran Notokusumo sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian Yogyakarta, yakni Pakualam I. Sultan Hamengkubuwono yang kedua dan anaknya Pangeran Mangkubimingrat diasingkan ke Penang, Malaysia, dan semua harta yang dimiliki oleh Sultan Sepuh dirampas oleh Inggris. Yang kedua, kebijakan Raffles dalam bidang perekonomian dan keuangan, yaitu melaksanakan sistem sewa tanah atau yang disebut land, penduduk wajib membayar pajak perorangan, menghapus segala penyerahan wajib atau referensi, pajak ajal bumi, kontingenten, dan kerja rodi dihapuskan.
Melakukan penanaman bebas melibatkan rakyat ikut serta dalam perdagangan, memonopoli garam bagi rakyat, dan penjualan tanah kepada swasta dan penanaman komoditas ekspor yang menguntungkan, yaitu kopi. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan, Raffles dikenal sebagai seorang biobotani. Pintar juga ya, tertarik tentang sejarah dan keadaan alam Nusantara. Dalam pemerintahannya, Raffles membuat Batavia Genootschap, lembaga ilmu pengetahuan di Batavia, dan mencatatkan pengalaman pemerintahnya di Jawa tentang kehidupan orang pribumi Jawa dalam bukunya History of Java, dan mengabadikan bunga langka, bunga raksasa atau bunga bagai dengan nama Rafflesia arnoldi, dan merintis pembuatan kebun raya Bogor bersama istrinya Olivia Marin. Yang merugikan bagi bangsa Indonesia yaitu benda-benda purbakala yang dibawa Raffles ke India, Kalkuta, seperti prasasti Airlangga atau batu Kalkuta. Kebijakan yang terakhir yakni pada bidang hukum. Pemerintahan Raffles dalam sistem peradilannya dinilai lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Dendles. Kalau pemerintahan Dendles peradilannya berdasarkan warna kulit, sementara peradilan Raffles berdasarkan besar kecilnya kesalahan. Dalam bidang hukum, penegakan hukum masa Raffles dibagi menjadi 3, yakni Court of Justice, ada Court of Request, dan Police of Magistrate. Teman-teman, kita sampai pada pembahasan masa akhir pemerintahan kolonialisme Inggris di Nusantara. Raffles bertahan di Nusantara sampai tahun 1816 ya. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte kalah dalam perang koalisi, berarti kerajaan Prancis menyerahkan kembali kerajaan Belanda ke Raja William. Untuk memulihkan kondisi Eropa pada saat itu dilaksanakan Kongres Wina pada tahun 1814 antara Inggris dan Belanda. Kalian sudah mengetahui di awal materi kita, kerajaan Belanda yang dikuasai oleh Kekaisaran Prancis pada saat itu meminta bantuan kepada Inggris untuk mengamankan wilayah daerah jajahan Hindia Belanda dari tangan Prancis. Tidak serta-merta setelah kekalahan Kekaisaran Prancis dalam perang koalisi, Inggris menyerahkan jajahan Hindia Belanda kepada Belanda kembali. Akhirnya terciptalah perjanjian yang dinamakan Convention of London, yang isinya diantara lain, yang pertama Indonesia kembali ke Belanda, yang kedua Ceylon, Cape Colony, dan Guyana tetap untuk Inggris, dan Kepulauan Cochin atau Pantai Malabar diberikan kepada Inggris, dan gantinya Bangka diberikan kepada Belanda. Dan Inggris harus meninggalkan Pulau Jawa dan menduduki pos di Bengkulu. Dari Convention of London berlanjut ke Treaty of London pada tahun 1824, Belanda harus memberikan Malaka ke Inggris dan Bengkulu buat Belanda. Balikannya ya, Belanda berkuasa di sebelah garis paralel Singapura dan Inggris di sebelah utara Singapura. Demikian pembahasan pembelajaran kita hari ini dengan materi sosok Sir Thomas Stamford Raffles dalam pemerintahan kolonialisme Inggris di Nusantara. Untuk memahami materi ini, kalian bisa membuka buku paketnya atau mencari materi di web-web lainnya. Untuk kalian di rumah, tetap semangat dan jangan lupa belajar untuk UTS-nya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.